Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Najiha dengan NIM 250801021 dari Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ibadah Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Marabana Munte ME.SC. Di video ini saya akan menguraikan dan menemukan masalah pada persoalan ibadah dan muamalah dunawiyah dalam menata kehidupan sosial. Kemudian bagaimana solusi penyelesaiannya dalam bentuk video singkat. Simak baik-baik ya. Salah satu masalah dalam ibadah, contohnya yang dapat saya ambil yaitu adalah perbedaan pendapat tentang kunut subuh. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan adanya perbedaan dalam pelaksanaan ibadah, benar kan? Salah satu contohnya yaitu adalah kunut pada sholat subuh. Sebagian umat Islam melaksanakan kunut saat sholat subuh, sedangkan sebagian lainnya tidak melakukan. Perbedaan ini terkadang menimbulkan kesalahpahaman karena ada yang menganggap bahwa hanya pendapatnya yang benar, sehingga muncul perdebatan di tengah masyarakat. Menurut saya, perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menyalahkan. Hal ini karena perbedaan mengenai kunut subuh merupakan perbedaan pendapat ulama yang telah ada sejak lama dan masing-masing memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita sebagai umat Islam perlu memahami bahwa tidak semua perbedaan harus berakhir dengan perselisihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu," yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 103. Berdasarkan ayat tersebut, cara kita mengatasi permasalahan ini adalah dengan saling menghormati perbedaan, tidak mudah menyalahkan orang lain, serta berusaha memahami bahwa perbedaan dalam masalah furu atau cabang agama adalah hal yang sangat wajar. Dengan sikap kita saling menghargai, maka terjadilah persatuan dan kerukunan antar umat Islam dapat tetap terjaga. Selanjutnya, masalah dalam muamalah. Contoh yang dapat saya ambil yaitu adalah maisir yang disebut dengan perjudian. Selain masalah ibadah yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat pula masalah dalam muamalah yang sering kita temukan di masyarakat, yaitu maisir atau perjudian. Saat ini, bentuk maisir tidak hanya berupa perjudian secara langsung, tetapi juga dapat ditemukan dalam perjudian online yang semakin mudah diakses. Banyak orang yang tergiur untuk mendapatkan keuntungan secara cepat tanpa harus bekerja keras. Padahal, kegiatan tersebut dapat menimbulkan kerugian, ketergantungan, bahkan merusakkan kondisi ekonomi seseorang dan keluarganya. Menurut saya, maisir merupakan perilaku yang harus kita hindari karena bertentangan dengan ajaran Islam. Keuntungan yang diperoleh dari perjudian tidak didasarkan pada usaha yang halal, melainkan bergantung pada keuntungan dan kerugian pihak-pihak lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal arlamu rijsu min amali syaitani fajtanibuh," yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Jadi cara mengatasi masalah maisir adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang hukum perjudian dalam Islam, menghindari segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur taruhan,
serta mencari penghasilan melalui pekerjaan dan usaha yang halal. Selain itu, penting juga untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat agar tidak mudah terpengaruh oleh ajakan untuk berjudi. Dari kedua permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan kunut subuh dalam ibadah harus dilengkapi dengan sikap saling menghormati dan menjaga persatuan. Sementara itu, maisir dalam muamalah harus dijauhi karena dilarang dalam Islam dan dapat membawa banyak dampak buruk. Dengan memahami ajaran Islam secara benar, kita dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik, harmonis, dan sesuai dengan syariat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.